Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, beliau mengatakan, berbahagialah orang yang ketika berdosa masih bisa merasakan ada gelap di dalam hatinya. Karena itu berarti Allah masih menetapkan, menganugerahkan adanya cahaya di dalam hatinya. Karena orang hanya bisa merasakan gelap kalau masih ada cahaya. Maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah. Karena gelap itu jika dibiarkan akan membuatnya gelisah, resah, gundah. Dan orang yang gelisah, resah, gundah akan kehilangan fokusnya dari tugas utamanya di dalam kehidupan. Yaitu beribadah kepada Allah. Jadi nilai penting dari sakinah itu adalah hati yang tentram, maka dia akan fokus untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, menjadikan setiap aktivitasnya bernilai ibadah, menjadikan setiap gerakannya bernilai pahala, menjadikan setiap yang dilakukannya menjadi bekal untuk kehidupan akhirat, meskipun dia masih di dunia. Sementara orang yang gelisah karena dosa, yang menghitam hatinya dan gelap karenanya, dengan gelisahnya itu dia kehilangan fokus. Dia kehilangan konsentrasi untuk mentawajuhkan hatinya kepada Allah. Dia kesulitan untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Meskipun ketika doa iftitah salat dia membaca itu, tetapi hatinya tidak bisa menghayati sesungguhnya salatku. Ketika dia mengatakan sesungguhnya salatku, dia hendak mengatakan salatku ini untuk Allah. Tapi yang terbayang di dalam hatinya, ya Allah, gelap hati. Tadi aja aku dosa. Banyak maksiat. Enggak konsen. Bayang-bayang kemaksiatan itu masih menggantung dalam benak. Bagaimana aku mengatakan salatku untukmu ya Allah. Wa nusuki, seluruh ibadah, manasik. Wa mahyaya, apalagi hidup. Wa mamat, dan juga kematianku. Lillah, untuk Allah. Rabbil alamin. Kita kesulitan. Itu baru ibadah mahdhah seperti salat. Apalagi ibadah yang ghairu mahdhah. Makannya tidak bisa berdoa dengan baik. Ketika sedang menyuap, tidak bisa melaksanakan adab-adab makan dengan baik karena kegelisahan dalam hatinya. Ketika selesai makan, tidak mampu mensyukuri rizki Allah dengan baik. Ketika tidur, akan tidur pun gelisah. Sudah berulang kali berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut, tetapi mata tidak terpejam. Karena kegelisahan yang timbul dari dosa-dosa itu. Ketika sedang tertidur pun bahkan didatangi mimpi-mimpi buruk. Karena kegelisahan akan dosa-dosanya tersebut. Ketika bangun tidur, tubuh belum pulih. Tidak mendapatkan rehat yang berkualitas. Maka keesokan paginya bertambah-tambah kegelisahan-kegelisahan itu. Bertumpuk-tumpuk. Insomnia. Harus ke dokter. Diberi obat. Efek sampingnya banyak. Di pekerjaan tidak konsen.
kacau urusan-urusan, mudah tersinggung. Dengan istri dan anak, hawanya pengen marah-marah, gelisah. Menyebabkan semua urusan berantakan, dan kegelisahan itu pertama-tama bermula dari dosa. Maka dari itu, cara menentramkannya adalah memohon ampun kepada Allah. Karena dosa-dosa itu bukan cuma menggelisahkan, tetapi ke atas menghambat doa-doa kita sampai kepada Allah. Ke bawah menghalangi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, taubatan nasuha. Bahkan Rasulullah SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa, memberikan contoh kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya sehari semalam. Dalam satu riwayat 70 kali, atau bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Kesemua itu untuk membimbing kita meraih ketenangan, ketentraman hati dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka istighfar itu menjadikan dosa diampuni. Istighfar itu menjadikan doa-doa diijabah. Istighfar itu menjadikan karunia-karunia rizki-rizki yang tertahan akhirnya turun. Istighfar itu menjadikan derajatnya dinaikkan, dimuliakan, bahkan melampaui orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka dengan itu dicapai ketentraman. Karena doa sampai kepada Allah, karena karunia turun dari sisi Allah, karena hati kita dibersihkan, karena Allah ridha kepada hambanya yang bertaubat. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, perbanyak bergaul dengan ahli taubat. Karena ahli taubat hatinya lembut dan ahli taubat dicintai oleh Allah. Maka dengan beristighfar kepada Allah seorang hamba meraih ketentramannya. Bahkan hamba yang selesai melaksanakan ketaatan. Kita selesai sholat, apa yang kita baca pertama? Astagfirullahaladzim. Kalau selesai beribadah, selesai melaksanakan ketaatan saja beristighfar, apalagi yang bermaksiat. Bahkan ada nasihat, kadang-kadang istighfar kita saja masih perlu diistighfari. Taubat kita saja masih perlu ditaubati. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.